Baik, jadi pada kegiatan pembelajaran ini bagian orientasi, pertanyaan selanjutnya mengapa wajan menjadi panas saat digunakan berongko. Itu karena wajan menjadi panas karena menerima hal dari api kompor melalui produksi panas dari api berpindah ke dasar wajan lalu menyebar ke seluruh bagian wajan sehingga suhunya meningkat dan terasa panas. Kemudian yang kedua, tuliskan rumusan masalah berdasarkan proses pembuatan barongko yang berkaitan dengan kalor dan perpindahannya. Bagaimana proses perpindahan kalor yang terjadi pada pembuatan barongko sehingga adonan barongko dapat matang. Kemudian perumusan hipotesis, jika adonan barongko dipanaskan dengan cara dikukus maka kalor dari uap air akan berpindah ke adonan sehingga suhunya meningkat dan menyebabkan adonan berubah dari cair menjadi padat atau masak. Kemudian ada pengamatan saat barongko saat dikukus itu tuh fenomena yang terjadi adalah menjadi panas dan mengeras atau masak. Penjelasan singkatnya itu ada perubahan produksi, panas berpindah dari wajan ke dalam pisang, kemudian ada konveksi, panas berpindah dari melalui uap air ke adonan barongko. Kemudian menguji hipotesis apakah hasil pengamatan sesuai dengan hipotesis yang telah disebut, jelaskan ya hasil pengamatan sesuai dengan hipotesis pemanasan dengan cara dikukus menyebabkan kalor berpindah ke adonan barongko sehingga suhunya meningkat dan adonan mengalami perubahan dari cair menjadi padat atau masak. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil adalah kalor berperan penting dalam pembuatan barongko. Kalor dari api kompor berpindah melalui produksi dan konveksi ke adonan barongko sehingga adonan mengalami peningkatan suhu dan perubahan menjadi matang. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dan bermohon persilakan. Tidak akan kelompok 2 ada pertanyaan dari Ibu. Oke, tolong berikan artus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas kesempatan dan kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah dari kerja kami. Ada mana? Ya, pada bagian yang pertama itu ada pertanyaan pemantik, di mana mengapa wajan menjadi panas saat digunakan untuk barongko. Jawaban kami, wajan menjadi panas karena terjadi perbedaan kalor secara konveksi dari api kompor ke wajan. Molekul pada wajan bergetar dan yang dipanas seluruh bagian wajan hingga mencapai air dalamnya. Yang berikutnya itu adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis kami terhadap perubahan kalor yaitu perbedaan kalor mengakibatkan suhu adonan barongko meningkat dan membuat tekstur adonan dari cair atau lembut menjadi lebih padat. Lalu proses pematangan barongko melibatkan pembinaan kalor secara produksi melalui panci, konveksi melalui uap air, dan radiasi melalui sumber api. Lalu kami mendapatkan hasil untuk pengamatan pada tahap
yang sudah Ibu sampaikan terkait materi ini, yaitu pembuatan barongko. Saya tidak tahu barongko ini di daerah mana, namun saya mengambil contoh dari kehidupan orang Maluku, yaitu pembuatan berbeda. Jadi pada pembuatan berbeda umumnya 3 jenis perpindahan panas itu terjadi. Pertama itu radiasi, panas berpindah dari api kompor ke panci atau belanga tanpa melalui sentuhan langsung. Lalu ada konveksi, saat rebus air di zaman ini terjadi perpindahan panas menggunakan air. Air yang panas di bagian bawah karena massa jenisnya berkurang digantikan oleh air dingin dari atas. Lalu konduksi, ketika air panas disiramkan ke dalam adonan satu dan diaduk, panas berpindah melalui sentuhan langsung antara molekul air panas dengan butiran panci satu. Gagang pengaduk jika dari kayu akan terasa hangat karena konduksi. Lalu kalau ada perubahan unitnya, tahapan pertama itu pencampuran awal, itu prosesnya substensi satu. Dalam kalor itu satu campurkan air dingin agar butirannya terpisah. Lalu penyiraman air mendidih agar kalor dari air mendidih. Kalau dari air mendidih memutuskan ikatan hidrogen pada molekul pati. Lalu pengentalan. Butiran pati membengkak secara maksimal karena menyerap air. Tanpa kalor yang cukup, proses ini gagal tanpa beda tetap cair. Perubahan warna. Warna putih susu berubah menjadi bening keabu-abuan. Ini tanda bahwa gel telah berbentuk sempurna. Jadi pada prinsipnya adalah kalau bertindak sebagai bahan